Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Itu harapan dan doa ibu, supaya kalian selalu disertai oleh Tuhan dan selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita boleh belajar kembali dari pelajaran agama Kristen kelas 5. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita dan akan selalu menolong kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, terlebih dahulu kita menyanyi ya. Kita menyanyi Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuap cuap. Luar biasa lagu yang memberkati, di mana Yunus ditolong oleh Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni Yunus sehingga ikan memuntahkan Yunus ke darat. Itulah bukti kasih Tuhan kepada Yunus. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, ibu yang pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh belajar kembali dari pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami dalam proses pembelajaran hari ini sampai selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan masuk pada materi kita pada hari ini, pelajaran 7, yaitu pengampunan Allah. Bisa anak-anak lihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 4, dalam Mazmur 103 ayat 8-14, dan Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Silakan membuka Alkitabnya. Dalam Yunus pasal 1 ayat 4, Mazmur 103 ayat 8-14, Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Nah anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mendalami cerita Alkitab, anak-anak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni kita. Setelah itu, setelah memahami pengampunan, anak-anak dapat menyebutkan alasan mengapa manusia harus saling mengampuni, dan juga dapat menjelaskan makna pengampunan dengan benar. Nah, setelah menyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat, anak-anak dapat menuliskan makna atau pesan dari lagu tersebut dengan benar. Nah, kita perlu menghayati pengampunan Allah dan dapat menyatakan tekad dan niat untuk belajar dari kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni dengan membuat kalian akan membuat sebuah karya kreatif, seperti membuat puisi atau kartu ucapan. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita adalah pengampunan Allah. Apa arti pengampunan Allah? Arti pengampunan adalah membebaskan, menyembuhkan manusia dari segala macam perasaan yang merugikan, seperti marah, kecewa, benci, sakit hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah, di samping itu, realitanya pengampunan merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ada proses yang harus dijalani untuk seseorang bisa mengampuni atau menerima pengampunan dengan benar. Apakah ada di antara kalian yang pernah disakiti? Atau apakah ada yang pernah dikecewakan? Anak-anak, untuk melihat salah satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia, mari kita melihat kehidupan Yunus, bagaimana Yunus ditolong oleh Tuhan, bagaimana Yunus diampuni oleh Tuhan. Mari kita saksikan video Yunus berikut ini.
Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia.
Anak-anak, dari video yang sudah kita saksikan tadi, di situ bisa kita lihat begitu besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Yunus, sehingga Yunus dimuntahkan ke darat, dan itulah bukti kasih Allah dalam kehidupan manusia. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, mengapa Allah berbaik hati mengampuni dosa manusia? Karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi manusia, sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Ia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Adapun yang menjadi kesimpulan kita dalam pembelajaran kita pada hari ini, perlu disadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak. Sebagai orang yang melakukan kesalahan, sudah sepatutnya kita mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakiti. Sebaliknya, sebagai orang yang menerima perlakuan salah, maka sudah sepatutnya kita memberi maaf dan mengampuni kesalahan mereka. Kita wajib memaafkan dan saling mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Bagaimana Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima Anak-anak, puji Tuhan, kita sudah selesai belajar pada hari ini. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Baiklah, kita telah memulai belajar kita pada hari ini dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa, Ibu yang pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai belajar hari ini. Kiranya pengetahuan yang kami peroleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.